Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas AB 4902 mata kuliah pemasaran akan membuat video terkait studi kasus PT Indomie. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Novel Askepermana. Hai, perkenalkan nama saya Neza Sasabila Setiawan. Hai, perkenalkan nama saya Najma Aini. Konsep pertama yang kami gunakan yaitu berasal dari Week 3, analisis pasar konsumen. Berdasarkan materi tersebut, perilaku konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu misalnya faktor kultural, berkaitan dengan nilai dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, faktor personal, berkaitan dengan usia, kondisi, ekonomi, dan gaya hidup individu. Yang ketiga, faktor psikologis, meliputi motivasi dan persepsi. Dan yang keempat, memori konsumen terhadap suatu produk. Keempat faktor ini bekerja secara bersamaan dan membentuk keputusan pembelian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep kedua dari materi Week 5 mengenai segmentasi dan pentargetan pasar. Nah, segmentasi sendiri adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang serupa. Ada 4 basis segmentasi utama. Yang pertama, ada demografis. Nah, demografis ini berdasarkan usia, pekerjaan, dan pendapatan. Yang kedua, ada geografis. Geografis ini berdasarkan lokasi atau wilayah. Yang ketiga, ada psikografis. Psikografis ini berdasarkan gaya hidup dan nilai. Dan yang terakhir, ada perilaku. Nah, perilaku ini berdasarkan pola penggunaan dan loyalitas produk. Nah, Indomie ini sudah menerapkan keempat segmentasi tersebut. Nah, selanjutnya kami akan mewawancarai ketiga narasumber dengan segmentasi yang berbeda. Selanjutnya, materi ketiga dari Week 6 yaitu Customer Value, Proposition, and Positioning. Nah, jadi Customer Value sendiri itu adalah manfaat yang diterima oleh konsumen dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, jadi ada 3 nilai domain. Yang pertama yaitu functional value, yaitu manfaat dari performa produknya itu sendiri. Yang kedua ada psychological value, yaitu manfaat emosional seperti rasa bangga dan juga nostalgia. Yang ketiga ada monetary value, yaitu pertimbangan antara harga dan juga manfaat. Nah, selanjutnya adalah positioning, yaitu upaya produk untuk masuk ke dalam benak konsumen dengan cara yang khas dan berbeda dari kompetitor lainnya. Nah, ini tuh dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama itu POV, yaitu Point of Authority, yaitu produk yang dapat diakui kategorinya. Nah, yang kedua yaitu POD, yaitu Point of Difference, yaitu keunggulan unik yang membedakan produk dengan yang lainnya. Oke, sebelumnya saya Novel Askepermana akan mewawancarai terkait pemasaran Indomie. Sebelumnya bisa diperkenalkan, Pak? Boleh. Permisi, nama saya Ageng, umur 43 tahun, pekerjaan buah dan lepas. Baik, Pak, sebelumnya saya meminta izin untuk diwawancarai terkait tugas mata kuliah pemasaran. Apakah diizinkan? Boleh, silakan. Oke, kita langsung aja ya, Pak. Ya. Seberapa sering sih Bapak mengonsumsi Indomie dalam keseharian itu? Paling seminggu 3 kali deh. Oh, oke. Berarti cukup sering juga ya, Pak? Ya. Terus apa alasan Bapak memilih Indomie? Apakah karena memang praktis juga atau seperti apa, Pak? Praktis, terus instan dan cepat untuk disajikan. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak ada kenangan atau momen tertentu yang membuat Indomie terasa spesial bagi Bapak? Oh, waktu itu saya pas camping, Ya. waktu itu kan dingin. Ya. Nah, saya ke warung, pas ini di Indomie, wah rasanya mantap sekali deh. Berarti cocok juga buat misalkan di pegunungan-pegunungan itu Iya, ya, Pak? sangat cocok sekali ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, Pak. Boleh. Menurut Bapak, kenapa Indomie bisa bertahan dan tetap diminati selama puluhan tahun gitu di masyarakat? Yang satu, Indomie itu harganya murah. Ya. Kedua, lebih praktis. Ya. Dan ketiga itu rasanya itu lebih konsisten gitu. Oh, dan bervariatif Dan juga, ya, Pak? variatif juga ya, betul deh. Oke, mungkin Bapak cukup sekian dari kita. Terima kasih. Ya, sama-sama deh. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, perkenalkan nama aku Nezura Fadila Setiawan. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Boleh. Makasih Ibu.
Nah, sebelumnya, apakah Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu dari nama, usia, terus keseharian Ibu apa aja? Nama Ibu Lilis, umur 52 tahun, pekerjaan di kantin. Iya, oke. Apakah Indomie termasuk produk yang Ibu sering beli di rumah untuk kebutuhan rumah gitu? Kalau sering dibeli, mungkin karena kalau di kantin ya pasti selalu ada gitu ya. Cuman kalau untuk di rumah, mungkin karena berdua, bapak sama ibu aja, jadi kayaknya nggak makan ya. Cuman kali-kali pasti, ibu pasti kalau misalkan biasanya itu makanan kepepet. Oh gitu. Oke, jadi Ibu tuh biasanya makan Indomie tuh kalau ya waktunya kepepet gitu, Iya. atau kayak lagi nggak sempet gitu. Ya, kalau misalkan lagi apa gitu ya, sekarang hujan kayak gini gitu ya, terus iya. apa gitu kadang makan nasi bosan Iya. ya udah mie palingnya gitu. Nih, kalau misalnya nih ada perusahaan yang launching produk baru, bukan Indomie, produk lain, tapi yang harganya lebih murah, apakah Ibu lebih memilih produk yang lebih murah tersebut, atau Ibu lebih memilih Indomie? Enggak juga sih ibu mah, gimana anak-anak soalnya kan di ibu itu banyak anak-anak yang dia kadang bawa mie sendiri, Bu tolong Bu masakin gitu, jadi sayurnya sama telurnya dari ibu, kadang dia bawa Indomie atau bawa brand yang lain yang baru-baru, apalagi pasti aja, jadi ibu tuh tahu tuh dari anak-anak, ini Bu ada yang ini baru gitu, nah baru ibu kalau misalkan oh anak-anak ada yang suka gitu ya udah ibu ini gitu kan. Indomie juga banyak ya yang varian baru gitu ya gitu. Mungkin cukup sekian wawancaranya hari ini, Bu. Terima kasih sudah berkenan dan memberikan kesempatan untuk diwawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Halo. Di sini saya akan mewawancarai Kakak. Apakah Kakak berkenan untuk saya wawancarai? Berkenan. Oke, kalau begitu perkenalkan diri terlebih dahulu, nama, angkatan, dan juga jurusan. Perkenalkan, nama aku Dea, aku angkatan 25, jurusan administrasi bisnis. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Jadi, seberapa sering sih kamu mengkonsumsi Indomie dalam seminggu? Biasa aku konsumsi Indomie itu mulai dari 1 sampai 2 kali sih dalam seminggu. Oke, selanjutnya, menurut kamu tuh apa sih yang paling membuat Indomie beda dari mie yang lainnya? Menurut aku tuh tekstur mie-nya sih, kekejalan mie. Oke, terus ada gak momen tertentu yang bikin kamu tuh selalu ingin makan Indomie? Biasanya pas hujan itu enak banget hangat-hangat makan Indomie, apalagi varian Kuah. ya kari ayam itu enak Oke. banget. Nah, terus kalau misalnya harga Indomie itu naik 2 kali lipat, apa kamu tetap mau beli atau enggak? Aku yang paling tetap beli, tapi ngurangin dari jumlah biasa yang aku beli sih, yang harga mahal. Oke. Segitu aja pertanyaannya. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancarai. Dari hasil rangkuman analisis tadi, Indomie berhasil membuktikan 3 konsep pemasaran dalam satu produk. Nah, yang pertama yaitu dari Big 3. Jadi konsumen tuh membeli Indomie bukan hanya karena lapar, tetapi karena faktor kultural, personal, dan juga psikologi secara bersamaan. Nah, untuk yang kedua, Big 5, yaitu Indomie itu berhasil mencapai semua segmen, baik dari mahasiswa maupun ibu rumah tangga dengan cara strategi full market coverage. Yang terakhir yaitu 6, value proposition itu kuat terhadap 3 domain sekaligus dan juga POD yang tidak dapat ditiru, yaitu warisan 50 tahun dan juga varian yang banyak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Indomie itu bukan hanya produk yang bagus, tetapi produk yang menunjukkan bukti nyata pemasaran, konsep pemasaran.